sudah melihat video yang sudah saya tayangkan tentang mirisnya bocah yang tidak mempunyai kaki dan lengan, yang hanya bisa bergelinding, ibu ya, kasarnya begitu ya. Tapi tetap orang tuanya tetap ingin mengurusnya dengan baik, semangat ibu ya. Nah, kita juga jangan kalah nih, orang tua hebat seperti itu saja bisa mengurus anak yang istimewa. Apalagi kita di sini nih yang alhamdulillah pada sehat, pada lengkap anak-anaknya ya, tidak kekurangan apapun. Makanya kita harus lebih semangat dalam mengurus anak. Kita juga harus sering bersyukur, betul Ibu Roma gitu. Kita harus sering bersyukur Bu ya, gitu. Jangan sampai kita di sini mentang-mentang anak kita sehat, jag-jag gitu bahasa Sundanya mau Ibu, terus lengkap, ada anak yang mempunyai kekurangan seperti itu kita kucilkan, kita bully, kita hina. Nah jangan, itu juga bisa membuat beban yang menjadi orang tuanya Ibu gitu, kalau melihat warga sekitarnya mengucilkan anaknya gitu. Jangan. Nah justru kalau ada orang yang seperti itu, kita harus bantu ya. Kalau tidak secara materi, kita bisa bantu secara apalagi coba ya, setidaknya diam gitu. Kalau memang nggak mau ngebantu apa-apa, diam aja Bu, nggak usah macem-macem ya, benar Bu Irma. Nah gitu. Oke, sebelum saya memasuki materi, kita bikin kelompok dulu yuk. empat kelompok, kita buat 4 kelompok ya. Kita buat 4 kelompok di sini. Oke, di sini kan udah dibagi 4 ya. Tadi saya udah barisin tuh lagi awal. Nah, udah biar nggak repot, nggak susah lagi. Di sini ada kelompoknya Ibu Irma. Yang kelompok pertama ya, Ibu Irma ya. Paham ya, Ibu? Nah, terus yang kedua ada kelompok Ibu Iin. Nah, ini yang ketiga Ibu siapa namanya? Ibu Yanti. Oke, nah yang keempat di sini ada Ibu nih, kepala kelompok kita nih, ketua kelompok. Ibu siapa nama Ibu? Nama Ibu Irda, saya ingat kok insya Allah. Gitu. Oke, baik. Nah, nanti fungsinya 4 kelompok ini ya Bu ya, dimohon untuk saling berbicara atau diskusi gitu seputar apa yang harus kita lakukan jika kita melihat anak yang seperti itu. Diskusiin aja dulu, diskusiin. Terus tulis ya Bu, perwakilan tulis nih. Siapa di sini kelompok Ibu Irma yang bisa nulis ada? Oh ada. Namanya Ibu siapa? Oh Ibu Orda. Oh iya, oke Ibu Orda. Ya tulis ya kelompok 1. Nah sisanya nanti ibu-ibu tunjuk aja siapa yang nulis. Nanti setelah didiskusikan tulis gitu dari video itu ya, apa sih yang harus kita lakukan gitu kalau misalkan ada anak yang seperti itu gitu ya. Ada yang mempunyai keluarga, mempunyai anak yang kekurangan itu, apa yang harus kita lakukan nih sebagai warga nih gitu, sebagai orang sekitarnya gitu ya. Nah diskusiin terus tulis ya. Oke, intinya seperti itu. Saya menyimpulkan intinya kita jangan sampai kita memilih gitu. Oh ini mah anak sehat, ini mah anak sempurna, ini mah anak kekurangan mah udahlah di rumah aja, nggak usah ngapain sih keluarga yang mau bebanin. Nah jangan sampai ada kata-kata seperti itu ya Bu ya. Gitu. Di sini ada yang mempunyai anak yang seperti itu sekitarnya? Oh ada. Oh ya udah, nanti misalkan nih nanti di rumah Ibu Iin gitu, tetangganya atau gimana yang mempunyai anak seperti itu, jangan sampai ya Bu ya dikucilkan, dukung orang tuanya gitu ya. Kita tadi sudah belajar melihat kondisi gimana anak kecil tadi di video tetap kuat, tetap tegar, tetap sehat walaupun memang punya kekurangan, dan orang tuanya juga sudah ikhlas menerimanya ya Bu ya gitu. Nah kita harus banyak belajar Bu, orang tua seperti itu gitu loh, harus banyak belajar. Kita harus lebih giat lagi mengurus anak kita gitu ya Bu ya. Nah oke, di sini kita masuk ke Flipkart gitu. Flipkart 5, pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Kalau ibu menemukannya, entah saudara atau anak ibu sendiri ya, nih
yang akan saya berikan mudah-mudahan tersampaikan semua ya. Tolong diingat nih ibu-ibu, saya bacain satu-satu. Oke, ibu-ibu di sini tadi kan perasaan tadi saya kasih ini ya, kasih apa coba, kasih fotokopian dari buku Bintan. Dilihat bu, sama kok isinya gitu, pada halaman 7. Bener, ketemu ibu? Ibu ada ketemu? Alhamdulillah, oke siap. Baik, yuk kita simak lagi. Mohon disimak, diperhatikan, mudah-mudahan ini juga bisa jadi bahan pembelajaran bahwasanya kita tetap tidak dipilih-pilih ya bu ya kalau ada namanya pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga ya. Oke, yang pertama memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna gitu. Tetap ya bu ya, walaupun memang kekurangan tapi bukan berarti dia makanannya nggak bergizi, apa aja dikasih ya bu ya. Tetap kita harus mempunyai pedoman bahwasanya memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, memandikannya sehari 2 kali atau melatih membersihkan diri ya bu. Walaupun memang kekurangan, terus ibu juga di sini yang punya saudara seperti itu ataupun punya anak yang seperti itu harus sabar ibu ya, harus serba sabar. Terus misalkan bapak emang tahu apa sih, belum punya anak bla bla bla, terus udah belum nikah ataupun misalkan punya anak juga sehat atau gimana kalau bilang dalik bu, kalau misalkan dikasih seperti itu tetap kita mau nggak mau harus menerimanya gitu ya. Jangan sampai kita membiarkan atau apalagi sampai membuang ibu. Waduh jahat banget deh seriusan ya. Kita di sini sama-sama introspeksi diri bareng-bareng, banyak-banyak bersyukur gitu ya. Jangan sampai orang-orang yang mempunyai kekurangan seperti ini kita kucilkan gitu ya. Gitu. Saya juga ini belajar ya, sabar sama ibu-ibu. Saya juga ada teman saya juga ada yang seperti itu bu gitu. Tapi saya tetap menghormati, tetap ketika di jalan nih walaupun memang dia autis gitu, saya tetap sapa walaupun memang kadang saya juga nggak ditanggap kali di itu masih apa gitu ya, itu ya nyapa, tapi tetap dia ada respon dari dianya, oi hai gitu, walaupun memang dia juga ini siapa yang nyapa gitu. Itu tanda kepedulian saya biar mereka dianggap bisa komunikasi dengan kita gitu, jangan dikucilkan ya bu ya. Itu contoh. Terus mengganti pakaiannya sehari 2 kali, itu sudah jelas ya bu, sudah sepaket. Terus mengganti alas tidur itu ya bu ya, jangan bosan agar mereka tetap bersih dan dijauhi dari kuman dan bakteri ya. Memberikan rasa aman dan nyaman, ini yang penting ya bu itu. Jangan sampai mereka itu di keluarga sendiri, di saudara sendiri tidak merasa aman gitu. Harus terpenuhi semua kebutuhannya juga. Nah, mengajak bicara ini komunikasi yang paling penting juga nih. Walaupun memang kata ibunya teh, misalkan kata ibu Iin teh, pak si budak itu mah cenah data bisa bicara, rek naon diajak bicara misalkan ya. Tapi dia juga tetap bu mengerti apa yang kita bicarain gitu. Kalau misalkan dianya kalau itunya budak atau gimana gitu, kita ada bahasa isyarat. Tetap apapun modelnya, apapun konsepnya, apapun gerakannya, tetap kita harus banyak bicara. Misalkan kita nggak tahu kan, misalkan kita walaupun emang nggak tahu banyak ilmu isyarat, kalau begini-gini pasti cirinya makan kan. Nah iya, itu minimal dia misalkan kita lewat di bawah jajanan ada dia, giniin aja bu, ntar dia ngerti sendiri gitu loh. Intinya gitu, ngajak bicara ya. Mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik, itu jelas ya bu. Membuatkan akte kelahiran nih bagi yang punya saudara ataupun anak seperti itu, tetap ya bu, jangan dibeda-bedakan dengan adik-adiknya yang normal ataupun yang lengkap. Mentang-mentang dia mah mempunyai kekurangan tapi kita tidak bisa makan gitu fasilitasnya. Nah dia juga harus mempunyai akte kelahiran, membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya gitu ya bu ya. Ini penting apalagi di masa COVID seperti ini gitu loh. Terus memberikan obat sesuai kebutuhan, patuhi obat ya bu. Nah terus ada lagi memberikan kesempatan untuk bermain.
atau berinteraksi dengan tetangga. Jangan sampai dikerem mulu di kamar, Bu. Ya, kalau melihat hal seperti itu atau tetangga kita kode aja. Misalkan, ini si ibu, ini tetangga, kok anaknya kekurangan nggak pernah keluar gitu. Ya tegur orang tuanya, Bu, ajak keluar. Setiap sore kan banyak anak-anak atau gimana gitu aja, Bu. Biar dia ngerasa tidak sendiri atau kesepian ya, Bu ya. Kadang kan orang yang mempunyai kekurangan kadang kan pasti minder, Bu. Ya, bener nggak? Minder, malu, bener nggak sih? Ya gitu, kita harus memberi semangat gitu ya. Misalkan kita juga mengajarkan ke anak kita juga harus diberikan kesempatan untuk bermain dengan mereka gitu. Terus dilanjut memberikan terapi, melatih menggerakkan anggota tubuh. Nah sekarang kan udah canggih nih, Bu, di YouTube udah banyak pasti terapi-terapi tentang disabilitas atau orang-orang yang punya kekurangan. Kita searching aja, Bu, kita belajar bareng-bareng ya. Apalagi yang orang tua, apalagi di sini ada orang tuanya yang mempunyai anak seperti itu, harus lebih tahu, yang lebih paham apa yang anak ini inginkan gitu ya. Terus menjaga dari kekerasan atau eksploitasi. Nah ini nih yang kadang di kota-kota besar banyak kita melihat anak-anak yang punya kekurangan gitu ya, pada disuruh ngemis atau gimana. Jangan sampai Bu, di sini mah jangan ada ya. Tuh, kita harus benar-benar ngejaga dari mereka, orang-orang yang mau jahat ke mereka. Biasanya kan orang-orang yang punya kekurangan kan dijailin mulu, Bu, gitu atau gimana gitu. Kita harus melindungi mereka gitu ya. Terus mengajarkan nilai-nilai kespiritualan atau nilai-nilai spiritual itu, Ibu, kayak memberi nasihat-nasihat agama. Misalkan di sini ada yang agamanya Islam, ajarin cara ini nih berakhlak baik itu seperti ini. Kalau misalkan ada orang tua atau yang lebih tua, salaman. Terus kalau misalkan ada yang menyapa, sapa balik, jangan berkata kasar. Itu juga harus diajarkan ya, Bu. Terus misalkan biasanya anak-anak yang disabilitas itu mempunyai potensi yang tinggi ataupun potensi yang mempunyai kelebihan yang beda dari orang-orang normal gitu, Bu. Misalkan dia hafalannya kuat atau gimana gitu, ajak aja, Bu, misalkan baca Quran, suruh ngapalin, insya Allah dia mau, insya Allah. Orang-orang seperti itu pasti biasanya merajin nih, Bu, gitu. Oke, baik, cukup ya, cukup.